Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam LSM Renungan 1 Menit. Dan hari ini kita merenungkan tema yang menarik, yaitu percaya saja. Percaya saja dari teks atau bacaan kitab suci Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Satu teks yang cukup panjang dengan memuat kisah mujizat terjadi atas dua orang, dan intinya di sini adalah membangun iman. Yesus membangun iman dan meneguhkan iman orang yang mau untuk sembuh. Di sini dalam kisah Yairus, ketika Yesus sudah tiba dari seberang dan di situ banyak orang, dia datang dan minta supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Tetapi ketika dalam perjalanan, dan di situ juga ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Dan dia dengan imannya, dia percaya dan dia yakin seyakin-yakinnya. Dan dia katakan, asal saja kujamah jubahnya, aku akan sembuh. Dia lakukan itu dan dia sembuh. Walaupun di situ Yesus juga merasa bahwa ada kekuatan yang keluar daripadanya, tetapi dia yang meneguhkan iman dari perempuan ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan sementara itu juga orang datang memberikan kabar pada Yairus bahwa anaknya sudah meninggal. Tetapi Yesus meneguhkan harapan dari Yairus. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Dan inilah dengan iman perempuan yang sakit pendarahan maupun Yairus yang percaya saja di tengah situasi yang tidak berpengharapan lagi. Dan Yesus melakukan tindakan demikian. Dia datang dan membangkitkan anak perempuan yang sudah berumur 12 tahun itu yang meninggal. Ada kisah menarik di sini bahwa baik perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun maupun anak perempuan Yairus yang berumur 12 tahun. Di sini satu angka yang bagus terkait dengan angka ini, tapi sebetulnya juga mengingatkan juga akan 12 suku Israel kalau kita mau lihat lebih jauh, 12 rasul, dan kita bisa menerjemahkan itu dalam kehidupan setiap hari dengan makna angka-angka yang berkenan bagi kita. Saudara, putri kepala rumah ibadat itu ketika sudah meninggal, dan tanggapan Yesus yang membangun iman sang ayah itu, bahkan dalam situasi yang tidak berpengharapan, dia membangun kembali imannya. Jangan takut, percaya saja. Atau seorang perempuan tadi yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, asal saja kujamah jubahnya, aku akan sembuh. Ya. Dan sepanjang sejarah penebusan, orang percaya telah menempatkan kepercayaan mereka kepada Allah. Sekalipun kelihatannya segala sesuatu seakan tidak memberikan harapan lagi. Dan pada saat-saat seperti itu, Allah menganugerahkan iman yang diperlukan. Allah menganugerahkan iman yang diperlukan untuk atau sesuai untuk melepaskan umatnya sesuai dengan tujuan dan kehendaknya. Allah menghendaki dan memberikan, meneguhkan iman orang percaya. Masih ingat kisah Abraham ketika Allah berjanji bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut? Tapi ketika Allah menyuruh dia untuk pergi dan mempersembahkan anaknya yang tunggal Ishak sebagai satu-satunya kurban, dan di situ Abraham percaya saja. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan percaya. Demikian juga Musa, ketika dalam situasi tekanan dikejar oleh tentara Firaun, harus menyeberang Laut Merah, dan Allah memerintahkan Musa percaya saja dan menyeberangkan bangsa Israel melewati Laut Merah itu. Atau juga kisah Daud misalnya dengan Goliat. Dan kisah Daud dan Goliat ini penting juga, atau memberikan juga inspirasi bagi kita sekalian. Dan dia katakan kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Ya.
Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud sungguh percaya Allah melakukan sesuatu. Begitu juga dengan Yosafat ketika Bani Moab dan Bani Amon hendak datang dan menyerang, sudah dalam perjalanan. Apa yang dikatakan Yosafat? Dia dalam doa di sana dia katakan, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Itu dalam 2 Tawarikh ayat pasal 20 ayat 12. Mata kami tertuju kepadamu. Dan mata orang-orang beriman senantiasa tertuju kepada Allah dengan semangat percaya saja, dengan iman percaya saja Allah pasti melakukan sesuatu dalam hidup kita. Saudara, ini ajakan-ajakan yang sangat menarik, meneguhkan iman kita, membangun pengharapan kita, bahwa sekalipun dalam situasi yang tidak berdaya, ketika iman kita tumbuh, iman kita ada dan kita percaya menyerahkan diri kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menyelamatkan kita, akan melakukan tindakan sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya atas kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman yang Kau nyatakan kepada kami pada hari ini, yang membangunkan pengharapan kami, yang meneguhkan iman kami akan Dikau, bahwa Engkau tetap mengerjakan karya-karya-Mu bagi kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu sendiri. Dalam keadaan dan situasi kami apapun saat ini, kami menyerahkan diri kami kepadamu. Kuatkanlah iman kami, agar kami percaya saja akan apa yang Engkau nyatakan bagi kami, dan semoga mata kami senantiasa tertuju kepadamu dan mengandalkan Dikau dalam seluruh kehidupan kami, agar kami sungguh-sungguh hidup dalam penyerahan diri yang total kepadamu. Bapa kekal dan kuasa, ingatlah akan kami anak-anak-Mu yang saat ini masih bersiara di bumi ini dengan segala pergumulan dan perjalanan kehidupan kami, sakit penyakit barangkali yang kami alami di dalam keluarga kami, anggota keluarga kami maupun sanak saudara kami, atau juga dengan pergumulan-pergumulan iman, dengan kesulitan-kesulitan hidup yang kami hadapi saat ini. Tuhan, kuatkanlah iman kami dan bangkitkanlah pengharapan kami, agar mata kami senantiasa tertuju kepadamu, sumber keselamatan kami satu-satunya, yang meneguhkan dan menguatkan kami, mengantar kami untuk mengalami kebahagiaan dan sukacita rohani di dalam Dikau. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, Anda dapat subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan semua update renungan ini setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doanya, silakan menulis pada kolom komentar dalam channel ini, atau juga menghubungi secara pribadi, saya dapat membantu dalam doa-doa saya. Bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi atau memberikan catatan dan komentar, juga silakan menulis pada kolom komentar. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini, silakan dibagikan, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Shalom.